Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata kuliah penulisan karya ilmiah materi ke-7 yaitu sistematika dan contoh penulisan skripsi. Nah, ini acuan saya buku panduan penulisan skripsi utuh dan panduan PKL punya prodi SDA. Lanjut. Nah, yang pertama adalah bagian awal yaitu menjelaskan tentang sampul. Sampul ini sampul secara umum ya, terdiri dari karton berwarna yang memuat judul skripsi, logo lembaga, nama lengkap, NIM penulis yang seperti pada umumnya. Kemudian yang bagian dalamnya halaman judul sama seperti sampul tadi, di sini ada tulisannya. Nanti maksud dari penulisan skripsi yakni untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada FP utuh. Contohnya seperti ini. Ini yang sampul. Ini sampul, nanti ada warnanya, warna khusus yang ditentukan oleh di buku panduan atau yang ditetapkan oleh tim akademik. Sedangkan yang ini adalah yang bagian dalamnya yang ada yang halaman berikutnya, tapi ada bedanya tulisan diajukan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana perikanan di FPIK. Nah, kemudian halaman pengesahan. Halaman pengesahan ini adalah berisi judul skripsi, nama penulis, NIM, serta pihak yang mengesahkan. Para pembimbing skripsi diketahui oleh ketua jurusan. Di sini suruh tulis nama lengkap dan detail. Di sini kan maksudnya ini kan ketua pembimbing, habis itu ini pembimbing anggota, ini maksudnya pembimbing 2, kemudian juga ini dekan, sini ketua jurusan, ini nama kita, NIM, dan judul. Ini contoh halaman pengesahan. Kemudian abstrak. Abstrak itu uraian singkat tetapi lengkap. Maksudnya itu dia singkat tapi mencakup semua isi dari bab 1 sampai bab 5. Jadi dalam selembar inilah. Kadang pun bisa lebih panjang lagi kan. Di sini abstraknya mengacu kepada jurnal kalau saya lihat ini. Tapi misalkan dia yang skripsi apakah seperti ini saya juga belum, saya lihatnya seperti ini sih yang di panduan skripsi, tapi kan biasanya di sini ada lagi tulisan nama kita, judul, dibimbing oleh siapa tuh di paragraf 1 yang ceritakan sini. Abstrak terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian 1 identitas yang berisi nama penulis. Nah, di sini nama kita bisa si A, judulnya apa, bimbing siapa, baru di bagian 2 isi dalamnya. Cuman kan di panduan skripsi itu tidak seperti yang saya bacakan tadi. Yang saya bacakan tadi itu waktu saya S1 dan S2 kan. Tapi kalau yang diutus seperti ini contohnya. Nah, mirip di jurnal. Kemudian lanjut kata pengantar. Kata pengantar itu berisi uraian yang mengantarkan penulis kepada permasalahan yang dikajinya. Nah, ini kata-kata awal, kata pengantar umum. Nah, di sini menceritakan dia berterima kasih, kemudian juga dia menguraikan siapa-siapa yang berperan pada naskah dia. Misalkan si A sebagai pembimbing 1, si B pembimbing anggota, si C kajur, dekan, staf, teman-teman juga yang berjasa pada penyelesaian skripsinya. Dan kemudian yang kelima daftar isi. Daftar isi ya seperti pada umumnya udah ada format khususnya kan. Di sini cuma dibilang judul bab ditulis dengan huruf besar ya. Ini hampir semua juga judul bab itu ditulis dengan huruf besar. Yang lainnya huruf besar di bagian awalnya aja. Nanti bisa dilihat di panduannya. Kurang lebih seperti ini. Kemudian daftar gambar, tabel, dan lampiran. Ya, gini juga daftar tabel, TGL-nya. Tabel, gambar, lampiran urutannya. Di tabel dulu, kemudian daftar gambar, daftar lampiran nih. Tabelnya tentang apa, gambarnya tentang apa, lampiran apa. Nah, ini ada halamannya. Nah, kemudian masuk ke bagian berikutnya adalah bagian teks. Tadi kan bagian awal yang bagian yang ke depan tuh kan, yang atribut-atribut. Sekarang bagian teks yang dalam itu bab 1 pendahuluan. Pendahuluan ini dia adalah latar belakang. Latar belakang secara umum kalian ingin meneliti itu tuh apa? Ada penjelasan lah sekitar 4 atau 5 paragraf. Kemudian identifikasi masalah. Masalahnya apa sih? Sehingga dia harus ingin diteliti. Maksudnya identifikasi masalah tuh kalau di contohnya saya dulu adalah perumusan masalah. Apa persoalannya yang akan kita teliti. Kemudian juga batasan dan rumusan masalah. Di sini harus diberi batasan. Penelitian kita ini kita jelaskan. Kita cuma sampai tahapan ini, tahapan itu. Supaya nanti penelitiannya tidak melebar ataupun tidak terlalu luas. Nah, jadi tidak spesifik nanti. Nah, kemudian di sini ada juga tujuan
tujuan kemudian manfaat. Biasanya ini kan perumusan masalah ini sama dia. Contoh ya, perumusan masalahnya ini potensi tinggi ekosistem mangrove di Kuala Langsa. Nah, sini nanti ini kan dia tanya berapa potensinya belum diketahui oleh masyarakat. Nah, itu permasalahannya, potensi tidak diketahui oleh masyarakat. Kemudian tujuannya adalah menghitung ya potensi itu apa ya, potensi ekonomi, potensi yang non ekonomi atau potensi apalagi kan dijabarkan di sini. Habis itu manfaatnya itu berdasarkan apabila tujuannya tercapai, itulah manfaatnya. Kayak menghitunglah ekonomi. Jadi sini nanti memberi informasi tentang potensi perikanan dan jasa lingkungan. Maksudnya ekonomi perikanan dan ekonomi jasa lingkungan. Maksudnya saling keterkaitan biasanya, yang perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Kemudian ada bab 2 landasan teori. Pada bab 2 ini terbagi 3 bagian, yaitu kajian teori, semacam kajian pustaka lah, ada bahan-bahan atau apa kan, kemudian kerangka konseptual kayak kerangka penelitiannya, kemudian hipotesis dijabarkan ya. Nah, kajian teoritis itu biasanya ya tentang teori-teori yang relevan itu kan dilihat dari penelitian sebelumnya, lihat dari buku, lihat dari daftar pustaka, bukan daftar pustaka sih, tujuan pustaka, diuraikan yang menyangkut materi kalian aja, jangan yang secara terlalu umum. Kemudian apakah penelitian ini sejalan dengan sebelumnya ataukah bertentangan dengan yang sebelumnya, jadi bisa dijabarkan di sini. Kemudian kerangka konseptual yang kayak gini, misalkan kalian tuh penelitian yang kayak contoh saya tadi mangrove kan, ini hutan mangrove-nya, ini potensi yang terlihat, potensi tidak terlihat, potensi terlihat apa aja, kayak perikanan tangkap, potensi tidak terlihat apa, karbon, pelindung posisi, tempat memijai ikan tuh nggak terlihat, kemudian ini termasuk ekonomi, pemanfaatan ekonomi, ini pemanfaatan lingkungan atau karbon, ini pemanfaatan wisata, nanti analisisnya apa, kemudian dijabarkan dengan metode apa, hasilnya apa, ini juga pengolahannya nanti dari segi apa, nanti menyatu dia menghasilkan suatu rumusan. Ini dinamakan kerangka konseptual. Jadi alur penelitian kalian dari seperti ini tahapannya. Dan kemudian hipotesis ini kan dugaan misalkan penelitian kalian ini bakal seperti ini, kita duga kan berdasarkan yang udah kita baca di penelitian sebelumnya ataupun berdasarkan fakta-fakta terbaru, ada hipotesisnya, ada jelasin oh bahwasanya seperti ini atau seperti itu. Nah, untuk soal kuisnya kan mengapa dalam penelitian perlu adanya hipotesis. Nah, kalian jawab ya, kenapa di penelitian tuh kebanyakan harus ada hipotesisnya. Nanti kalian jawab aja di kolom komentar. Nah, kemudian yang bab 3 itu metodologi penelitian. Di sini berisi pendekatan atau metode yang digunakan dalam penelitian, antara lain meliputi penjelasan variabel penelitian. Maksudnya itu penelitian kalian tuh, saya mau penelitian poin ini, poin B, poin C, jelasin. Di penelitian kalian itu cuma 3 poin ini aja, tidak lebih. Kemudian tempat atau lokasi, ya tempat atau lokasi jelaskan di situ. Sumber data kalian tuh dari mana nanti? Data primer, data sekunder, dari mana dikutip? Apakah dari masyarakat, atau ambil langsung, atau mengukur langsung, atau dari dinas, dari mana kan? Instrumen dan cara mengumpulkan data. Instrumen ini alat-alatnya, pakai alat ini untuk ambil data ini. Caranya gimana? Caranya seperti ini, dijabarkan di situ. Ini alat ini untuk apa? Kemudian cara kerjanya kayak mana? Kemudian teknik analisis data yang digunakan. Nah, setelah data didapat, bagaimana cara analisisnya? Itu dimaksud dengan teknik analisis data. Kemudian ini contohnya ya, metodologi penelitian di sini saya bilang tadi bab 3, tapi kalau waktu saya S2 dulu bab 2 karena tidak ada tinjauan pustaka, jadi langsung bab 2-nya kan. Nah, di sini kan ada contohnya di tempat waktu penelitian. Kemudian di peralatan fungsinya apa, habis itu data yang diambil nih, satuannya apa, analisis yang dipakai apa, kemudian outputnya apa gitu. Nah, ini ada lagi nih, datanya saya ambil ada banyak waktu itu. Data ekologi ini, satuannya ini, analisisnya ini, outputnya ini. Banyak dia outputnya masing-masing data yang diambil, ada outputnya. Nah, ini analisis data. Analisis datanya ketika waktu diambil metodenya seperti ini, analisisnya ada seperti ini, analisis kerapatan. Nah, ini cara-cara analisisnya. Ini ukur kerapatan mangrove kan.
Nah, ini mengukur untuk karbon. Karbon ini saya pakai waktu itu. Kemudian ini manfaat yang ekonomi dari mangrove. Nah, ini pakai analisis ini. Dan kemudian deskripsi data atau pembahasan. Kalau di saya S2 kan lanjutin tadi kan, 2 menjadi 3, tapi kalau di sini bab 4 biasanya. Di sini yang pertama ada 2 tahapan. Yang pertama deskripsi data. Data kalian tuh dijabarkan dulu. Misalkan, oh ini tentang latar belakang lembaga ataupun instansi yang teliti. Kemudian data utama yang diperlukan untuk pengujian hipotesis dideskripsikan secara sistematis. Di sini maksudnya kan kalian penelitiannya di mana misalkan di tempat atau lembaga, diceritain dulu, oh saya penelitian di tempat ini, lembaga ini ngapain, berkonsentrasi di bidang apa, kemudian data diambil data primer, langsung data yang diambil data ini, data itu, data ini diperlukan untuk apa, nah gini masih deskripsi awal, baru nanti di bawahnya pembahasan data, oh didapati misalnya jumlah masyarakatnya segini, jumlah kualitas airnya segini, jumlah apanya segitu, jumlah nanti suhu sanitasinya segitu, nanti ada lagi kemudian dijabarkan lagi dengan apa ya, rujukan pustaka ataupun acuan, misalkan menurut si A bagus seperti ini, menurut si B bagus seperti ini, kita contohkan ya. Nah, ini mendeskripsikan awal misalnya tentang mangrove tadi, oh ada jenis-jenis ini aja yang terdapat, kemudian ikannya jenis-jenis ini, nanti ada analisisnya, hasilnya setelah dianalisis dengan metode tadi dapatkan R square-nya segini, dapatkan ini, kemudian juga digrafikkan hasilnya ini, kemudian nanti ada ini, ada keterangan, ini menurut Forest 1995, ini keterangan, ada dia menurut ahli lah, menurut literatur, kemudian ada juga nanti menurut siapa tahun 2011, ada penjelasan para ahli atau tempat kutipannya. Dan kemudian yang bab 5 adalah kesimpulan dasaran. Di sini ada 2 kesimpulan dasaran. Habis itu kesimpulan menyajikan pemaknaan secara terpadu terhadap hasil penelitian terhadap peroleh. Ini pemaknaan apa sih yang kalian dapat dari poin-poin yang di tujuan tadi, di tujuan penelitian ada beberapa kan. Nah, di situ tidak bisa disimpulkan, oh simpulan 1 ini 2 3 4. Yang kelima ini mungkin ada yang kelima karena ini apa namanya? Kesimpulan tentang pengolahannya seperti apa kalau di manajemen sumber daya perairan atau sumber daya akuatik kan. Nah, kemudian dari kesimpulan-kesimpulan ini barulah dirumuskan saran, oh masih ada yang belum, jadi perlu dilakukan penelitian lagi ataupun perlu data tambahan, makanya perlu dilakukan penelitian serupa tapi mengambil data yang lebih banyak ataupun berikutnya mengambil data apa gitu. Itu contoh kesimpulan dan sarannya. Kemudian ada bagian akhir. Bagian akhir itu ada 3 bagian. Yang pertama daftar pustaka. Daftar pustaka ini dibilang disusun menurut abjad. Nah, abjad. Gitu. Nah, kemudian dituliskan nama penulisnya, tapi nama belakangnya dulu. Kalau di luar negeri bilang nama keluarga. Kalau kita kan nama belakang ya nama biasa kan. Nama, tahun, judul, habis itu berupa apakah disertasi atau buku, di mana diterbitkan, kemudian kalau buku dibuat di halaman berapa kalian kutip, ataupun jurnal di halaman berapa kalian kutip. Nah, di situ lebih terangkan lagi kan. Kemudian di sini disarankan baris pertama lurus, baris yang berikutnya masuk sekitar 0,5 inci. Begitu juga seterusnya. Untuk jarak spasinya ini saya kan di sana tidak ada spasi, tapi kalau di sini nanti lihat menyesuaikan aja, tapi kalau baris masuk ke dalam ini itu umumnya memang ada. Kemudian lampiran itu biasanya yang di atas tadi daftar lampiran di belakang dibuat lagi lampiran foto kegiatan kalian, info-info tambahan, habis itu cara-cara mengambil data atau apa di situ jabarkan, karena tidak mungkin kita jabarkan semua di bab 4 tadi di hasil pembahasan, mungkin terlalu penuh karena mungkin sifatnya kurang penting tapi mendukung data, jadi terlalu belakang. Kemudian ada juga daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup ini ada formatnya di FPIC, di panduan deskripsi FPIC, bisa kalian tiru kan. Riwayat kalian, pekerjaan sih, nama, tanggal lahir, bukan pekerjaan kalian, maksudnya kegiatan kalian sama jadi mahasiswa. Mungkin ada ya ikut organisasi apa ataupun dapat prestasi apa. Oh ya, sekian materi kali ini.
kuisnya jangan lupa jawab di kolom komen. Apabila ada yang tidak paham bisa tanyakan langsung via grup WhatsApp atau di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.